Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan apa itu kemampuan mendengarkan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelas T06 yang beranggotakan saya sendiri, Abdullah Ilham, dan 4 teman saya lainnya, yaitu Alpiana Suci, Ridho Fauzi Grafika, Salsabila Elsa, dan Jahra Mumtazah. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Apa itu kemampuan dalam mendengarkan? Dalam proses komunikasi antar manusia, salah satu komponen penting dalam menerima adalah mendengarkan. Mendengarkan yang dimaksud di sini bukan sekedar bermakna literal atau menggunakan alat pendengaran yang kita miliki saja, yaitu telinga, tetapi juga melibatkan penggunaan alat penerima pesan lainnya. Ada perbedaan yang signifikan antara mendengarkan dan mendengar seperti yang diyakini dalam bahasa Inggris. Contohnya, pada kata listen atau listening dengan kata hear atau hearing. Kata listen berpadan dengan pay attention atau berusaha memperhatikan sesuatu, bukan hanya mendengarkan suaranya saja. Sering terjadi bahwa proses komunikasi justru melibatkan penggunaan bahasa tubuh, di mana proses mendengarkan bukan menggunakan telinga sebagai alat menerima pesan, melainkan menggunakan mata sebagai penggantinya. Kemudian selanjutnya informasi visual tersebut akan diterjemahkan menjadi pesan yang dapat dipahami lawan bicara. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas langkah untuk meningkatkan kemampuan mendengar. Judulnya sih terlihat sepele, namun jika kita pelajari lebih dalam akan berpengaruh besar pada kehidupan kita di masa depan. Contohnya saja nih, jika kita sedang membangun sebuah bisnis, kita akan sangat membutuhkan masukan dari para senior kita, tentu saja dalam bidang bisnis. Namun, apa jadinya jika para senior tersebut menjelaskan tentang bisnis mereka atau membagikan pengalaman mereka tentang bisnis, tetapi kita sulit untuk memahami apa yang mereka ucapkan? Itu menandakan bahwa kemampuan kita dalam mendengar masih kurang. Kurangnya kemampuan berkomunikasi bisa berdampak buruk terhadap produktivitas dan merusak reputasi yang sekarang kita miliki. Tidak hanya itu saja, jika kita seorang mahasiswa, komunikasi yang buruk tidak bisa mendengarkan bisa menyebabkan konflik antar mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Masalah yang ada di atas membuat kemampuan untuk mendengarkan sangat perlu untuk dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu, alangkah baiknya kita mempelajari langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan mendengar, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alpiana Suci. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Abdullah Ilham, tentang langkah untuk meningkatkan kemampuan mendengar. Yang pertama, memelihara kontak mata dengan pembicara. Memelihara kontak mata dengan pembicara adalah usaha kita untuk mengurangi kemungkinan perhatian kita teralihkan. Yang kedua, menghindari komunikasi nonverbal yang tidak sesuai dengan maksud kita untuk mendengarkan. Ada beberapa gerakan yang bisa jadi ditampilkan pendengar tanpa bermaksud mengganggu pembicara, misalnya melihat jam tangan lebih dari satu kali, memutar-mutarkan pensil atau pulpen, merobek-robek kertas, melihat-lihat pandangan di luar, atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu. Hal ini bisa disalahartikan oleh pembicara bahwa kita kehilangan ketertarikan dan mulai bosan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian pembicara kepada pendengar adalah saat pendengar berhasil menganalisis apa yang kita dengar lewat mengajukan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan, kita sebenarnya memperjelas maksud topik yang dibicarakan. Ini akan meyakinkan pembicara bahwa kita mengerti, sekaligus memberikan dukungan kepada pembicara untuk berbicara lebih lanjut karena kita benar-benar memperhatikan dan mendengarkan secara serius. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ridho Fauzi. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan yang dilakukan oleh Alpiana Suci. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu mengungkapkan kembali atau konfirmasi. Mengulang apa yang disampaikan pembicara dengan menggunakan bahasa sendiri merupakan proses untuk memperjelas makna. Ini juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah kita benar-benar mengerti atau tidak akan pesan yang disampaikan, sehingga tujuan komunikasi tercapai. Selanjutnya,
yaitu menghindari interupsi. Berikan kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan dahulu apa yang akan disampaikan sebelum kita memberikan tanggapan. Selanjutnya, akan membahas hambatan dalam mendengarkan yang akan dijelaskan oleh Salsabila Elsa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Rido Fauzi. Hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama, mudah teralihkan oleh berbagai faktor. Ada banyak sekali gangguan yang membuat kamu tidak bisa mendengarkan dengan efektif. Misalnya, saja lebih memperhatikan ponsel pintar daripada orang yang sedang diajak bicara. Tidak hanya itu saja, kamu bisa juga teralihkan dengan pemikiran, masalah lain dan merenung atau yang semacamnya. Yang kedua, terlalu banyak berbicara. Percakapan yang baik harus berjalan dua arah, tidak boleh ada pihak yang memonopoli percakapannya. Jika kamu ingin membalas pembicaraan, maka sebaiknya tunggu sampai lawan bicara sudah selesai menyampaikan pesan kepada kamu. Ada cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini. Yang pertama, kamu harus membiarkan pihak lain untuk mengkomunikasikan seluruh pemikiran mereka sebelum kamu menanggapinya. Tunggu sampai mereka menuntaskan semua pemikiran meskipun kamu tidak setuju dengan pendapat yang diucapkan. Selanjutnya, kamu bisa mencegah diri sendiri memonopoli percakapan dengan mengizinkan orang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Selanjutnya, jika kamu perlu melakukan klarifikasi tentang detail atau ide tertentu, Anda bisa mengangkat tangan dan meminta penjelasan dengan sopan. Cara seperti ini dianggap lebih sopan daripada kamu langsung mempertanyakan sesuatu tanpa meminta izin. Yang ketiga, terlalu emosi saat mendengarkan. Saat merasa diserang, maka hal ini bisa saja menyebabkan kamu merasa marah dan mulai menunjukkan sikap defensif. Hal seperti inilah yang bisa menjadi faktor yang membuat seseorang berhenti untuk mendengarkan orang lain. Yang keempat yaitu lingkungan tidak mendukung. Saat kamu banyak masyarakat yang lebih suka melakukan pertemuan atau rapat di kedai kopi atau di tempat ramai yang lainnya, hal yang jarang disadari adalah tempat ramai melakukan lokasi yang tidak mendukung kamu untuk mendengarkan secara efektif. Kebisingan merupakan gangguan nyata yang bisa membuat kamu sulit untuk mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang diucapkan oleh orang lain. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal di atas? Kamu bisa menjadwalkan pertemuan di tempat yang tenang seperti di dalam kantor atau di dalam ruangan yang memiliki pintu tertutup. Yang terakhir, tidak fokus saat mendengarkan orang lain. Tidak fokus mendengarkan adalah suatu kondisi saat pikiran kamu mengembara ke tempat yang lain dan tidak memperhatikan apa yang sedang diucapkan oleh orang lain. Tidak fokus dengan lawan bicara membuat kamu tidak bisa memahami dengan baik apa yang sedang ia ucapkan. Sebenarnya, untuk mengatasi masalah di atas sangatlah sederhana, di mana kamu hanya perlu fokus untuk setiap kalimat yang sedang diucapkan lawan bicara. Jangan remehkan lawan bicara, meskipun saat ini kamu memiliki posisi atau jabatan yang lebih tinggi dari lawan bicara kamu. Anggap saja lawan bicara kamu memiliki informasi yang dibutuhkan dan penting untuk disimak. Next. Yang keempat yaitu tipe mendengarkan. Tipe mendengarkan yang pertama yaitu mendengarkan isi atau content listening adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Mendengarkan isi pembicaraan, penekanannya adalah pada informasi dan pemahaman Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi. Anda coba abaikan gaya pembicaraan dan keterbatasan apapun dalam menyampaikannya. Fokuskan hanya pada informasinya. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan kritis atau critical listening adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat, yaitu logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda, maksud dan motif pembicara. Dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan
Bila Anda ragu, ajukan pertanyaan untuk menyelidiki sudut pandang dan kredibilitas pembicara. Perhatikan pembicara yang mungkin mewarnai cara informasi yang disampaikan, dan berhati-hatilah untuk selalu memisahkan antara opini dan fakta. Yang terakhir yaitu mendengarkan dengan empati atau empathic listening, adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara, sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Zahra Mumtazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Zahra Mumtazah akan mempresentasikan bab 5 dan 6. Memahami proses mendengarkan. Keterampilan mendengarkan yang efektif tidak hanya dalam mengembangkan hubungan, tetapi juga efektif dalam menghindari konflik. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Tanpa menggunakan teknik pendengaran yang efektif, seorang pembicara tidak akan mungkin menjawab dengan jelas atau menjawabnya menyimpang dari pertanyaan yang dilontarkan. Atau bahkan pembicara meminta pendengar untuk mengulangi kembali pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Agar dapat mendengarkan secara efektif, Anda perlu melakukan 5 langkah yang berbeda dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, menerima. Anda perlu mendengarkan pesan yang secara fisik dan mengakui bahwa Anda memang mendengarkan. Penerima secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang menaruh perhatian. Beberapa ahli juga menyertakan pesan nonverbal sebagai bagian dari tahap ini karena faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi proses mendengar. Yang kedua, menafsirkan atau decoding. Langkah Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi Anda. Yang ketiga adalah mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpannya terlebih dahulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian ditransfernya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. Yang keempat adalah mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkan fakta dan opini, dan evaluasilah kualitas bukti tersebut. Yang kelima, merespon. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, Anda sekarang bereaksi. Bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke orang lain atau dalam kelompok kecil, respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. Bila Anda salah satu dari banyak audiens, respon awal Anda mungkin berupa tepuk tangan, ketawa, atau diam. Yang keenam adalah tahap-tahap mendengarkan. Yang pertama, memberikan perhatian lebih. Hal ini sangat bermanfaat agar lawan bicaramu bisa leluasa menceritakan curahan hatinya sehingga ia merasa dihargai. Di sini kamu harus fokus melakukan kontak mata agar temanmu tahu kalau kamu nggak memikirkan hal lain ketika mengobrol. Besar kemungkinan kamu menunggu waktu yang pas untuk memotong pembicaraannya. Caranya cukup melihat gerak-gerik baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua adalah membuat penilaian yang tidak tergesa-gesa. Di sini kamu bisa membuat penilaian dengan tidak tergesa-gesa dan perlahan-lahan. Oleh karenanya, kamu harus memahami mengenai siapa lawan bicaramu, kapan kamu harus menyampaikan pembicaramu kepadanya. Penilaian dibutuhkan untuk seorang pendengar yang baik adalah pikiran terbuka, serta tambahan-tambahan ide-ide baru untuk lawan bicaranya. Bahkan pendengar yang baik perlu memiliki pendirian yang kuat agar menghasilkan penilaian yang bertanggung jawab. Ketiga adalah
ulangi ucapan yang telah diucapkan. Kamu bisa mengulang perkataan temanmu dengan mengingat kata-kata yang kamu ingat saja. Setelahnya, jangan lupa untuk memprafasa ucapan yang telah dikatakan sebelumnya. Mengulangi apa yang dikatakan menunjukkan bahwa kamu mengikuti apa yang dikatakan lawan bicara pada topik yang sedang dibicarakan. Jika tidak, kamu akan menjadi ragu-ragu sehingga malah menghilangkan konteks pembicaraan. Yang keempat adalah sempatkan untuk bertanya seperlunya. Hal yang bisa kamu lakukan dengan sekedar bertanya, mau tidak kamu menjelaskan lebih lanjut atau apa yang kamu pikirkan tentang ... Kamu juga harus menghindari untuk lebih banyak memberitahu atau menggurui mereka. Dan terakhir, memberikan ringkasan singkat. Kamu bisa mengulangi berbagai poin-poin yang telah kamu tangkap, setelahnya memberikan sudut pandang yang logis namun realistis bagi lawan bicaramu. Ringkaslah secara ringkas atas apa yang telah kamu pahami saat berlatih mendengarkan secara efektif. Dengan cara ini, kamu akan dilihat oleh lawan bicaramu sebagai orang yang bertanggung jawab ketika memberikan sudut pandang. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk membuat presentasi, dan dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.